Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya lagi, dengan saya tentunya. Semoga tidak bosan ya, setiap minggu ketemu gitu ya. Oke, pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran kali ini ya, kita akan lanjutkan materi kita minggu lalu ya, yaitu tentang teori perilaku konsumen. Masih ingat ya apa yang dibahas minggu lalu? Jadi kalau minggu lalu kita sudah banyak membahas tentang utilitas, kemudian hingga pada pendekatan. Masih ingat ada berapa pendekatan dalam perilaku konsumen? Ya, ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan apa? Pendekatan kardinal, dan kemudian yang kedua yaitu pendekatan ordinal. Oke. Utilitas berkaitan dengan kepuasan. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas ya, hingga pada pendekatan kardinal, yaitu mengukur tingkat kepuasan menggunakan angka-angka, ya artinya bisa diukur menggunakan angka. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, kita masuk pada pendekatan melalui pendekatan ordinal. Apa itu pendekatan ordinal? Apa kira-kira? Ya, jadi pendekatan ordinal ini mengasumsikan bahwa konsumen itu bisa meranking atau membuat urutan-urutan pada kombinasi barang yang akan dikonsumsinya, gitu ya. Jadi, barang-barang yang dikonsumsi oleh konsumen itu tingkat kepuasannya bisa di-ranking gitu ya, berdasarkan urutan-urutan. Nah, pendekatan ini nantinya mengandalkan analisis kurva indifference dan garis anggaran gitu ya. Jadi pendekatan ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang bisa diukur berapa besar angka tingkat kepuasannya, tapi kalau yang ini adalah dengan apa? Dengan diasumsikan berupa apa? Berupa membuat urutan-urutan kombinasi barang gitu ya. Jadi bisa di-ranking, lebih puaskah pada barang A atau B, lebih puas mana barang B dengan C, lebih puas mana barang C dengan D, seperti itu ya. Nah, dalam pendekatan ini nantinya mengandalkan analisis kurva indifference dan garis anggaran. Apa itu kurva indifference dan garis anggaran? Kurva indifference atau biasa disebut juga dengan indifference curve ya. Ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Gitu ya. Artinya, kurva indifference ini atau biasa juga disebut sebagai kurva kurva kepuasan sama gitu ya. Ini bisa menunjukkan seberapa besar sih tingkat kepuasan seseorang melalui kurva ini gitu ya. Ditunjukkan dengan adanya kombinasi dua macam barang gitu ya. Jadi nanti diasumsikan di sini ada dua macam barang yang dikonsumsi. Apakah itu misalnya contoh buku dengan tas atau sepatu dengan baju atau makanan dengan minuman dan lain sebagainya. Yang jelas ada kombinasi dua macam barang. Oke. Nah, istilah yang kedua yang kalian harus pahami dalam pendekatan ordinal selain kurva indifference ada juga garis anggaran atau biasa disebut juga dengan budget line. Nah, garis anggaran ini berkaitan dengan pendapatan gitu ya. Jadi, garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu. Tentu dengan tingkat harga tertentu gitu ya. Jadi sekali lagi budget line atau garis anggaran ini berkaitan dengan pendapatannya gitu ya. Nah, pendapatan ini itu menunjukkan seberapa besar nantinya barang yang bisa dibeli gitu ya. Misalkan contoh teman-teman di sini hanya punya uang yang dikirimkan 1 bulan ya. Misalkan hanya punya uang sebanyak 1 juta gitu ya. Nah, 1 juta ini nanti yang akan menentukan seberapa banyak atau yang menunjukkan jumlah barang yang bisa dibeli gitu ya. Dengan batas maksimalnya anggarannya yaitu adalah 1 juta gitu ya. Paham ya? Jadi dengan uang 1 juta itu nantinya bisa dibuat dua macam kombinasi barang apa saja gitu dan berapa banyak dari uang maksimal 1 juta itu.
Tentu berbeda dengan teman kalian yang punya uang hanya 500.000 gitu. Tentunya jumlah barang yang dibeli juga akan berbeda gitu ya. Tapi dengan anggaran sekian gitu ya, entah itu tadi 1 juta atau 500.000, dengan kombinasi dua barang tadi tentu menghasilkan tingkat kepuasan gitu ya pada barang yang dikonsumsi. Nah, dasar pemikiran ini tadi atau pendekatan ini artinya bahwa semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen gitu ya. Jadi semakin banyak barang yang dibeli, berarti kepuasannya juga semakin tinggi gitu ya. Oke. Nah, kita lihat pada contoh berikut ini ya. Jadi bagaimana kombinasi barang yang bisa mewujudkan kepuasan sama gitu ya. Atau kita lihat indifference-nya di sini. Nah, di sini terdapat gabungan barang antara makanan dan pakaian. Jadi, yang dikonsumsi di sini ada dua barang, yaitu makanan dan pakaian. Jadi, artinya pada pendekatan ordinal ini mengasumsikan dua barang ya, dua barang yang dikonsumsi, tidak lebih gitu ya. Nah, gabungan barang A ini terdiri dari 10 makanan dan 2 pakaian. Jadi, gabungan barang A ini tingkat kepuasannya tercapai ketika mengkonsumsi sebanyak 10 makanan dan 2 pakaian. Lalu kombinasi yang kedua, kombinasi B di sini, tingkat kepuasannya terdiri dari mengkonsumsi makanan sebanyak 7 dan pakaian sebanyak 3. Artinya apa? Artinya ada pengurangan yang tadinya makanannya 10 berkurang menjadi 7. Lalu pakaiannya yang tadinya 2 bertambah menjadi 3. Artinya apa di sini? Artinya ada pengurangan pada konsumsi makanan gitu ya. Jadinya artinya harus ada yang dikorbankan untuk bisa mengkonsumsi barang yang lainnya gitu ya. Artinya mengorbankan 3 porsi makanan untuk bisa membeli 1 pakaian gitu ya. Oke. Lalu gabungan yang C ini ternyata tingkat kepuasannya terdiri dari 5 porsi makanan dan 4 pakaian gitu. 4-nya semakin bertambah. Lalu gabungan D hingga ke F ya. Ini terdiri dari tingkat kepuasannya dengan mengkonsumsi 2 makanan dan 10 pakaian seperti itu. Entah itu gabungan A yang sebanyak sekian, atau gabungan B yang sebanyak sekian, atau gabungan C yang sebanyak sekian, dan hingga F yang sebanyak 2 dan 10 ini, gabungan A sampai F ini adalah mempunyai tingkat kepuasan yang sama gitu. Artinya gabungan A ini juga punya tingkat kepuasan. Yang B ini tingkat kepuasannya juga sudah maksimum. Yang C ini juga sudah maksimum. D juga demikian. E dan F pun juga demikian gitu ya. Artinya, sekali lagi, untuk bisa menambah konsumsi barang yang lain, maka harus ada yang dikorbankan pada apa? Pada konsumsi barang yang satunya gitu ya. Jadi untuk bisa mengkonsumsi pakaian sebanyak 10, maka harus ada yang dikorbankan dari makanan sehingga konsumsi makanan hanya sebesar 2. Seperti itu ya. Oke. Dan ini kaitannya nanti dengan pendapatan gitu ya. Karena dari 1 juta itu kalau misalkan mau beli misalkan nih harga antara pakaian dan sepatu misalkan ya. Harga sepatunya adalah 500.000, harga pakaiannya adalah 250.000 misalkan. Gitu ya. Jadi untuk bisa membeli sepatu berarti untuk bisa membeli keduanya berarti pakaian bisa konsumsi 2 dan sepatu hanya bisa konsumsi sebanyak 1 gitu ya. Sehingga totalnya adalah 1 juta sesuai dengan anggaran yang kita punya gitu. Jadi anggaran ini adalah batas maksimum. Artinya dengan membeli sebanyak 1 buah sepatu dan 2 buah pakaian yang sudah maksimal anggarannya segitu, maka dengan 2 pakaian dan 1 sepatu itu adalah sudah mencapai tingkat maksimum gitu. Tingkat kepuasan yang maksimum maksudnya ya, gitu ya. Oke.
Jadi seperti itu gitu. Lalu bagaimana kalau pengen beli sepatu 2 gitu, harganya 500-an ribu. Ya udah berarti beli 2 sepatu seharga 500.000 jadi total 1 juta, maka tidak bisa membeli pakaian gitu. Artinya harus ada yang dikorbankan. Artinya tidak bisa membeli pakaian karena uangnya habis digunakan untuk membeli sepatu gitu ya. Jadi ya sudah, itu adalah tingkat kepuasan maksimum pada saat itu. Ya, paham ya sampai di sini? Nah, lalu marginal makanan dan pakaian ini adalah apa? Marginal, masih ingat marginal itu apa? Perubahan gitu ya, perubahan ketika adanya tambahan atau pengurangan. Nah, karena di sini ada 2 macam barang ya, makanan dan pakaian, berarti marginalnya seperti apa? Marginalnya adalah selisih dari gabungan barang A dan B pada makanan dibagi dengan selisih dari pakaian barang gabungan barang B dan barang A. Jadi selisihnya ya, artinya kan di sini ada pengurangan nih, 10 ke 7, ya kan? Marginal itu kan ada punya perubahan ya, entah itu pengurangan, entah itu penambahan ya. Berarti di sini ada pengurangan sebesar berapa? Sebesar 3. Sementara pakaian ada penambahan sebesar 1. Karena ini 2 macam, berarti 3 dibagi 1. Hasilnya adalah 3. Jadi tingkat marginalnya atau perubahan marginal antara makanan dan maksudnya perubahan makanan dan pakaian adalah sebesar 3 dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kita bisa menggambarkan kurva indifference-nya dari kombinasi barang makanan dan pakaian ini? Bagaimana kira-kira? Kita gambar bersama kurvanya. Gitu ya. Jadi sebentar. Jadi tadi diingat-ingat ya tadi bahwa gabungannya, ini gabungan, saya tulis ulang aja ya. Makanan dan ini pakaian. Yang gabungan barang A ketika membeli makanan sebanyak 10, pakaiannya hanya bisa beli 2. Ya, barang B ketika makan yang beli 7, pakaiannya bisa beli 3. Kemudian untuk bisa membeli 4 pakaian, maka makanannya dikurangi menjadi 5. Untuk bisa membeli 5 pakaian, maka makanannya dikurangi menjadi 4. Untuk bisa membeli pakaian sebanyak 6, makanannya 2,8. Untuk bisa membeli, oh maaf ini 7 ya, maaf. Ini 10, pakainya 2. Nah, dari sini kita bisa buatkan kurvanya. Bagaimana bentuk kurvanya? Jadi kita bentuk kurvanya ya. Ini adalah makanan. Lalu bagian horizontal, garis horizontalnya adalah pakaian. Oke. Nah, dari gabungan-gabungan ini maka kita buat titik-titiknya ya. Kita hubungkan ketika makanannya mengkonsumsi sebanyak 10, berarti pakaiannya hanya bisa mengkonsumsi sebanyak 2 gitu ya. Maka kita hubungkan ketika pakaiannya itu adalah 10, anggap aja 10 di sini ya. Lalu pakaiannya hanya bisa 2 di sini. Nah, ini adalah titik gabungan pada titik A ya. Lalu kemudian yang kedua, ketika mengkonsumsi makanan sebanyak 7, maka makanannya maaf terbalik ya saya, makanannya yang atas. Maaf. Berarti ini salah titiknya. Oke, ketika makanan yang mengkonsumsi sebanyak 10 ya, maka pakainya sebanyak 2. Nah, ini baru benar nih. Titiknya adalah di sini. Kemudian ketika mengkonsumsi makanan sebanyak 7, pakainya sebanyak
Nah, di sini. Lalu ketika konsumsi sebanyak 5, makanannya ada 4. Lalu ketika konsumsi 4, pakaiannya nambah menjadi 7. Ketika 2,8, pakaiannya berapa? Oh, ini 5 ya. Pakaiannya adalah 7. Lalu ketika 2, pakaiannya adalah 10. Nah, misalkan titik-titiknya ada di sini. Maka kita hubungkan titik-titik ini. Oke, maaf ya ini kalau kurang rapi. Nanti kalian bisa tulis yang rapi di buku kalian. Nah, ini adalah gabungan A, ini adalah gabungan B ya. Ini C, ini D, ini E, ini F. Nah, kurva ini yang garis warna merah ini disebut sebagai kurva indifference ya. Jadi kurva yang warna merah ini adalah kurva indifference gitu ya, atau indifference curve, atau disingkat indifference curve gitu ya, atau kurva kepuasan sama seperti itu. Paham ya sampai di sini? Ini gambarnya melengkung ya, jadi bukan lurus. Nah, jadi ini adalah kurva indifference-nya atau kurva kepuasan sama. Jadi kalau kalian diminta untuk membuat kurvanya, seperti ini ya caranya. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, lalu sekarang, oke, itu tadi adalah kombinasi barang yang mewujudkan kepuasan sama. Nah, ini masih berkaitan dengan kurva indifference. Kalau kita lihat ya, pada slide ini terdapat kurva. Ini adalah kurva indifference ya, di mana di sini adalah gabungan antara barang X dan barang Y, gitu ya. Di mana pada barang X ini ketika mengkonsumsi sebanyak Y3, maka harus mengkonsumsi X-nya pada X1, gitu ya. Tapi ketika mau mengkonsumsi sebanyak X2, maka barang Y-nya hanya bisa mengkonsumsi sebanyak Y1. Maka di sini ada titik A dan titik B. Nah, ini adalah tingkat kepuasan yang sama atau tingkat kepuasan maksimumnya pada barang X dan barang Y, yaitu pada kurva indifference 1 gitu ya. Nah, ketika kita hubungkan titik A dan titik B ini, maka terbentuklah kurva indifference 1 gitu ya. Tapi kemudian ketika konsumsi terhadap barang X dan Y-nya bertambah ya, maka kurva indifference-nya pun juga akan bergeser gitu ya, atau semakin ke atas gitu, karena yang dikonsumsi semakin banyak. Artinya ketika mengkonsumsi barang X sebesar X3 dan barang Y sebesar Y2, maka ketemulah titik di sini. Nah, titik ini kemudian digambarkan, dibuatlah kurva indifference, yaitu sebesar IC2 gitu ya, indifference curve 2 gitu ya. Nah, dari gambar ini kalian bisa lihat di sini ada 3 kurva indifference, ada IC1, IC2, IC3 gitu ya. Apa maksudnya di sini? Artinya ya, semakin tinggi tingkat indifference-nya, tingkat kurva indifference-nya, atau semakin berada di yang paling atas kurva indifference-nya, maka itu dikatakan sebagai tingkat kepuasannya yang paling maksimum gitu ya, atau tingkat kepuasannya lebih tinggi dibandingkan dengan titik-titik yang lain yang ada di bawahnya gitu ya. Kalau pada kurva ini kita lihat berarti kurva indifference ketiga atau IC3 ini tingkat kepuasannya lebih tinggi dibanding dengan tingkat kepuasan atau pada IC2. IC2 tingkat kepuasannya lebih tinggi dibandingkan dengan IC1 gitu ya, atau dibandingkan dengan kurva indifference 1. Gitu ya. Jadi artinya
di kurva ini ya, IC tinggi adalah, IC3 di sini adalah artinya yang paling tinggi tingkat kepuasannya dibanding IC2 dan IC1 gitu ya. Berarti apa namanya? Ya, gitu ya. Jadi pada kurva indifference yang kedua, ini tingkat kepuasannya lebih tinggi dibanding kurva indifference yang ke-1 gitu ya. Karena apa? Karena jumlah barang yang dikonsumsi pada barang X dan Y lebih banyak dibandingkan dengan pada kurva indifference 1 gitu ya. Kalian bisa lihat di kurva ini. Artinya titik C ini lebih tinggi dibandingkan titik A dan B gitu ya. Karena pada pada titik C ini barang yang dikonsumsi lebih banyak dibandingkan barang yang dikonsumsi pada kurva indifference 1 gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi bahwa semakin ke kanan kurva indifference-nya atau semakin tinggi kurva indifference-nya atau semakin menjauhi titik 0 ya, semakin menjauhi titik 0, maka menunjukkan bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh oleh konsumen itu semakin tinggi. Gitu ya. Atau kalau semakin rendah tingkat kepuasannya, berarti tingkat kepuasannya adalah rendah. Jadi dari sini kurva indifference 3 lebih tinggi tingkat kepuasannya dibanding dengan kurva indifference 2 dan kurva indifference 1. Kurva indifference 2 lebih tinggi tingkat kepuasannya dibandingkan dengan kurva indifference 1. Paham ya? Nah, kumpulan dari indifference curve ini atau kumpulan dari kurva indifference ini ada IC1, IC2, IC3. Nah, maka ini disebut sebagai indifference map atau peta indifference gitu ya. Karena terdapat kumpulan dari kurva-kurva indifference gitu ya. Oke, paham ya di sini? Oke, good. Nah, lalu bagaimana dengan sifat kurva indifference? Ya. Jadi kurva indifference ini punya sifat yang pertama adalah slope-nya atau kemiringannya itu negatif gitu ya. Jadi slope-nya itu kemiringannya itu negatif. Kenapa bisa negatif? Karena apabila mengkonsumsi barang X lebih banyak gitu ya, maka harus konsumsi terhadap barang Y harus dikorbankan gitu ya. Jadi yang pertama adalah kurva indifference itu bersifat slope-nya negatif gitu ya. Karena apa? Karena ketika mengkonsumsi barang yang satu lebih banyak, maka harus bisa mengkorbankan konsumsi barang yang lainnya gitu. Artinya kalau di sini kalau mau mengkonsumsi lebih banyak buku, maka mengkonsumsi pakaiannya harus dikorbankan gitu ya. Atau kalau mengkonsumsi lebih banyak pakaian berarti beli bukunya harus dikurangi gitu ya. Jadi karena harus ada yang dikorbankan salah satunya gitu ya atas dasar ingin lebih banyak mengkonsumsi barang yang lainnya gitu ya, maka ada kecenderungan kemiringannya negatif ya. Terus kemudian yang kedua yaitu adalah cembung terhadap titik nol ya. Kalau kita lihat ini kan kurva indifference itu kan agak melengkung gitu ya. Dan ini cembung terhadap titik nolnya di sini. Kalau kita lihat ke arah sana, nah kurvanya bersifat cembung gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tidak saling berpotongan gitu ya. Karena kurva indifference yang letaknya lebih tinggi itu menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi gitu ya. Jadi tidak saling berpotongan. Semakin tinggi tingkat semakin artinya letak kurva indifference-nya ya, semakin lebih tinggi berarti menunjukkan kepuasannya yang lebih tinggi. Jadi tidak adanya saling berpotongan. Oke, jadi sampai di sini udah difahami ya, ada 3 sifat kurva indifference. Jadi kalau besok ditanya apa saja bagaimana sifat kurva indifference, yang pertama adalah slope atau kemiringannya negatif, kemudian yang kedua cembung terhadap titik nol, kemudian yang ketiga tidak saling berpotongan. Gitu ya. Oke, masih ingat tadi ya pada slide sebelumnya? Nah, ini terdapat kumpulan berapa nih? 4 kurva indifference. Terdapat 4 kumpulan indifference. Ada IC1, 2, 3, dan 4. Artinya ini disebut sebagai apa?
indifference map atau peta indifference. Nah, di sini bagaimana cara membacanya ini? Dari grafik ini bagaimana membacanya? Apa maksudnya dari kurva ini? Artinya, ya, tingkat kepuasan atau tingkat utilitas pada kurva indifference 4 atau IC4 ini lebih tinggi dibanding kepuasan pada tingkat kepuasannya lebih tinggi dibandingkan IC3, IC2, dan IC1. Sementara pada kurva indifference yang ketiga, ini tingkat kepuasannya atau tingkat utilitasnya lebih tinggi dibanding kurva indifference 2 dan kurva indifference 1. Sementara dengan kurva indifference yang kedua lebih tinggi dibandingkan kurva indifference 1. Ya. Oke. Artinya semakin tinggi tingkat kurva indifference-nya berarti tingkat kepuasannya semakin maksimum, semakin tinggi gitu ya. Jadi IC4 di sini adalah lebih tinggi tingkat kepuasannya dibanding IC3, IC2 dan IC1. Oke. IC2 lebih tinggi dari IC1 tapi lebih rendah dari IC3 dan IC4 dan seterusnya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke kurva anggaran atau budget line gitu ya. Jadi masih ingat bahwa budget line ini kaitannya dengan pendapatan ya. Nah, kurva anggaran ini berbeda dengan kurva indifference tadi. Kalau kurva indifference tadi kan agak melengkung ya, tapi kalau kurva anggaran ini bentuknya adalah garis lurus gitu ya. Jadi kurva budget line ini atau garis anggaran ini menunjukkan seluruh kombinasi dari dua barang yang dikonsumsi gitu ya. Sehingga seluruh pendapatannya habis dibelanjakan gitu ya. Jadi kurva anggaran ini atau budget line ini menunjukkan menunjukkan adanya anggaran atau pendapatan gitu ya. Jadi pada garis kurva anggaran ini kombinasi dari dua macam barang tadi itu selalu habis dibelanjakan asumsinya gitu ya. Jadi kalau punya uang 1 juta ya berarti habis maksimum sebanyak 1 juta. Kalau punya uang 500.000 berarti dibelanjakan habis sampai totalnya adalah 500.000 dengan dua macam kombinasi barang gitu ya. Nah, sebagai contoh, konsumen yang memiliki pendapatan tetap dalam membelanjakan uangnya dihadapkan pada berbagai pilihan barang. Misalnya, pendapatan tetap sebagai pelajar adalah kiriman uang dari orang tua sebesar 500.000 gitu ya. Jadi misalkan seorang pelajar, kemudian setiap bulannya dikirimi 500.000. Uang tersebut dibelikan untuk pakaian dan buku pelajaran, di mana harga pakaiannya adalah 20.000 dan buku pelajarannya adalah 25.000 per unit gitu ya. Jadi sampai sini kita simpulkan anggarannya pendapatannya sebesar 500.000 ya. Sementara harga pakaiannya yaitu sebesar 20.000 per unit dan harga bukunya adalah 25.000 per unit. Nah, untuk bisa membelanjakan uang tersebut ya, maka dibuatlah alternatif kombinasi-kombinasi antara pakaian dan buku gitu ya. Jadi kalau uang 500.000-nya habis untuk dibelanjakan pakaian dan buku, maka kombinasinya seperti apa? Artinya kalau hanya untuk dibelikan pakaian, ya dari uang 500.000 ini kalau hanya dibelikan pakaian berarti bisa membeli sebanyak 25 pakaian gitu ya sehingga totalnya adalah 500.000. Tapi kalau uang 500.000 ini hanya misalkan digunakan untuk konsumsi buku saja tanpa pakaian yaitu harganya sebesar 25.000 berarti bisa membeli buku sebanyak 20 unit sehingga total hasil belanja dari 20 buku dengan harga per bukunya 25.000 maka totalnya yaitu habis sebesar 500.000 ya. Artinya kalau misalkan hanya untuk pakaian berarti dikalikan berapa banyak sehingga uangnya 500.000 ini habis. Pun demikian dengan buku gitu ya. Jadi kurva anggaran ini sekali lagi kaitannya dengan pendapatan yang dimana pendapatan itu digunakan untuk membeli dua kombinasi barang atau dua macam barang dan selalu dihabiskan gitu ya. Jadi istilahnya berapa banyak
beli buku dan berapa banyak beli pakaian, sehingga totalnya adalah 500.000. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada pakaian dan ada buku gitu ya tadi. Di mana harga pakaiannya ini adalah berapa tadi? Harga pakaiannya adalah 20.000 dan harga bukunya adalah 25.000 gitu ya. Nah, kita buat kombinasi-kombinasinya gitu. Dari uang 500.000 ini. Ketika uangnya 500.000, kalau dihabiskan berarti kan untuk membeli pakaian semua bisa beli sebanyak 25 pakaian ya. Tapi kemudian ketika ingin membeli buku juga sebanyak 4, berarti hanya bisa membeli pakaian sebanyak 20 gitu ya. Karena uangnya cuma 500.000. Lalu ketika mau beli nambah bukunya menjadi 8, berarti konsumsi terhadap pakaian juga harus dikurangi menjadi 15. Dan seterusnya, sampai ketika uangnya dipakai buat beli buku, semua berarti tidak ada sisa uang untuk bisa beli pakaian gitu ya. Berarti pakaiannya konsumsinya adalah 0. Paham ya? Jadi kita buat kombinasi-kombinasinya seperti ini. Nah, lalu dari sini kita bisa buat kurvanya gitu ya. Ketika mengkonsumsi, anggaplah di sini adalah garis vertikalnya adalah pakaian, horizontalnya adalah buku. Jadi ketika beli pakaian sebanyak 25, maka beli bukunya adalah 0. Titiknya adalah di sini titik A. Lalu gabungan yang kedua, ketika beli pakaian sebanyak 20 dan buku sebanyak 4, maka ketemulah titik B di sini. Dan seterusnya, sampai ketika membeli pakaian sebanyak 0, maka uangnya bisa digunakan untuk membeli buku semuanya, yaitu sebanyak 20. Nah, titik-titik ini tadi, titik-titik gabungan tadi kita bisa hubungkan. Maka ketemulah titik A, B, C, D, E, dan F di sini. Beda ya dengan kurva indifference. Kalau kurva indifference itu melengkung, sementara kurva budget line ini atau garis anggarannya adalah lurus. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kasus gitu ya. Yang pertama adalah ketika adanya perubahan penghasilan, gitu ya. Nah, di sini diasumsikan ada barang Q1 dan barang Q2 gitu, atau tadi ada makanan dan ada buku gitu ya. Nah, adanya perubahan penghasilan ini maksudnya gimana? Ketika penghasilannya berubah gitu ya, entah itu bertambah atau berkurang, maka budget line-nya pun juga akan berubah gitu ya, entah itu bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri gitu. Bergeser ke kanan ketika jumlah penghasilannya bertambah ya. Ketika penghasilan bertambah, maka konsumsi terhadap barang di sini adalah barang Q1 dan Q2 juga akan bertambah ya. Itu artinya pergeseran kurva budget lainnya bergeser ke kanan gitu. Bisa nggak Bu bergeser ke kiri? Bisa, bisa saja ketika pendapatannya berkurang gitu ya. Artinya jumlah barang yang dibeli pun juga berkurang karena uangnya semakin sedikit. Paham ya? Ini ketika perubahan penghasilan. Lalu ketika harga Q1 berubah gitu. Kita lihat di sini adalah barang Q1, ini adalah barang Q2 gitu ya. Lalu bagaimana ketika bagaimana kurva budget lainnya ketika Q1-nya berubah? Nah, ketika Q1-nya berubah, entah itu harganya naik atau harganya turun, maka hanya mengalami rotasi gitu ya. Jadi ketika harganya turun, maka kurva Q1 bergeser ke kiri bawah. Kemudian ketika barang Q1 ini harganya naik, maka bergeser ke atas. Bu, yang kedua kok di sini aja tetap? Ya, karena kan yang berubah hanya Q1 harganya. Jadi harga Q2 ini adalah tetap. Harga Q2 tetap hanya di sini. Yang berubah hanya harga Q1. Entah itu lebih murah, entah itu lebih mahal gitu ya. Jadi garis normalnya awalnya bisa bergeser ke atas atau bergeser ke bawah. Gitu ya. Paham ya? Nah, lalu sekarang ketika harga Q2-nya berubah sama seperti tadi. Kalau tadi adalah Q1-nya, harga Q1 yang berubah, sekarang harga Q2-nya. Berarti harga Q1 adalah tetap di sini. Berarti porosnya tetap di sini. Tapi karena harga Q2 berubah, entah lebih mahal, entah lebih murah, maka menggeser ya. Bisa geser ke kanan, bisa geser ke kiri. Atau berotasi kanan ke kiri. Gitu. Paham? Oke. Nah, berkaitan dengan pilihan konsumen. Kalau kita lihat di sini ada berapa kurva indifference? Ada 4, betul ya. Ada C1, 2, 3, dan 4.
gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi kita bisa lihat seberapa puas tingkat kepuasannya bisa dilihat dari tinggi rendahnya kurva indifference gitu ya. Oke, berarti kurva indifference 4 ini tingkat kepuasannya lebih tinggi dibanding kurva indifference 3, 2, dan 1 gitu. Lalu bagaimana kita bisa tahu kepuasan maksimumnya ada gitu. Nah, kepuasan maksimum itu terjadi ketika adanya persinggungan antara kurva indifference dengan kurva budget line gitu ya. Jadi, utilitas maksimum atau kepuasan maksimum itu bisa tercapai ketika bersinggungan dengan bersinggungan dengan kurva budget line gitu ya. Jadi yang menyinggung kurva indifference. Gitu ya. Jadi tingkat kepuasannya berada pada titik gitu ya. Bisa nggak kira-kira tingkat kepuasannya ada pada titik di atas atau pada kurva indifference 4? Bisa nggak? Nggak bisa ya, karena apa? Karena budget line-nya ada di sini gitu ya. Karena budget line-nya ada di sini. Bisa saja tingkat kepuasan maksimumnya bertambah pada titik F di kurva indifference 4 misalkan. Kalau budget line-nya atau pendapatannya juga berubah lebih banyak, berubah naik gitu ya. Bisa nggak tingkat kepuasan maksimumnya turun ada pada IC2? Bisa saja ketika tingkat pendapatannya turun gitu ya. Jadi ini yang menunjukkan adanya kombinasi barang yang dibeli gitu ya, entah itu lebih rendah atau lebih tinggi gitu ya. Oke, jadi sekali lagi ini adalah tingkat kepuasan sama, terus kemudian garis lurus ini adalah budget line. Dan tingkat kepuasan yang maksimum itu terjadi ketika adanya persinggungan antara kurva indifference dengan kurva budget line. Gitu ya. Oke? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Sebentar, saya mau tanya dulu. Bisa nggak terjadi pada titik F? Bisa saja. Tapi karena pada titik F ini tidak budget line-nya tidak tercapai budget line-nya, artinya tingkat kepuasannya hanya pada titik E gitu ya, karena tidak tercapai. Tapi bisa nggak tingkat kepuasannya ada pada titik kurva yang ada pada IC2 dan IC1? Bisa saja tingkat kepuasannya di sini. Tapi kalau kalau pendapatannya turun mungkin ya misalkan. Atau kemudian yang kedua karena apa? Tingkat kepuasannya turun gitu ya. Mungkin kalau dalam hal makanan dari segi rasa dan yang lainnya gitu ya. Jadi tingkat kepuasannya bisa turun, kemudian ditambah dengan pendapatannya juga turun gitu. Jadi pendapatan turun, kemudian tingkat konsumennya juga turun. Gitu. Oke? Oke, demikian materi kuliah hari ini, pembelajaran hari ini. Jadi teori perilaku konsumen ini selesai sampai pada utilitas gitu ya, atau teori perilaku konsumen. Oke, sampai di sini saya akhiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan saya, atau kalian juga bisa belajar secara mandiri, entah itu dari jurnal, tulisan orang lain, atau dari video-video di YouTube. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.